Bismillahirrahmanirrahim. Sifat 20 belum beres ya. Sifat 20 itu yang pertama namanya apa? Wujud. Lawannya? Adam. Arti wujud? Arti Adam? Tidak ada ya. Kalau yang kedua sifatnya apa yang wajib? Kidam. Lawannya kidam? Hudus. Apa? Hudus ya. Arti kidam? Tidak berawal. Arti hudus? Baru ya. Baru. Kalau ada awalnya berarti baru gitu. Ya. Kan tidak berawal. Kalau perkatakan ada awalnya berarti baru. Hudus bahasa Arabnya. Hudus atau hadis. Kalau hadis ini isim fa'il yang baru. Kalau hudus baru. Beda ya, baru dengan yang baru kan? Beda. Jadi kalau hudus masdar itu. Kalau hadisun itu isim fa'il. Nanti kalian kalau misalnya tamat kitab ya, misalnya sampai 20 sifat baru kita ke Shorof Jurumiyah. Ya. Belajar tata bahasa Arab gitu. Biar ngerti ya. Dan itu hukumnya fardu kifayah itu. Kalau kalian ngerti ilmu Shorof Jurumiyah, di kampung ini nggak ada yang ngerti, cuma kalian. Nah yang tidak ngerti tidak berdosa karena ada kalian. Itu fardu kifayah itu begitu. Tapi kalau nggak ada yang ngerti seorang pun semua berdosa. Sama dengan pengurusan jenazah. Ada yang ikut ngaji, itu ada teteh malu ya. Sama dengan pengurusan jenazah itu kan fardu kifayah. Kalau ada 1-2 orang yang ngurus, yang tidak ngurus nggak berdosa, tapi pahala buat yang ngurus gitu. Tapi kalau nggak ada satupun yang ngurus, nggak ada yang bisa, semua berdosa ya. Itu namanya fardu kifayah. Atau kewajiban mendidik kepada orang tua. Nah, itu juga fardu kifayah. Kalau bapaknya bisa ngajar, ibunya enggak apa-apa, nggak berdosa. Atau ibunya bisa ngajar, bapaknya enggak, ya juga nggak berdosa. Tapi kalau dua-duanya nggak bisa ngajar, dua-duanya berdosa. Makanya dicari solusi. Apa solusinya? Dititipkan ke ajengan, dipesantrenkan gitu, atau dididik kepada orang yang ngaji, ngerti ilmu pesantren gitu. Jadi seandainya orang tua itu mendidik anaknya, dititipin ya, titipin, biayanya dipenuhi, dalam catatan agama itu dianggap orang tuanya yang ngajar. Tapi kalau orang tuanya juga tidak punya biaya untuk membiayai anaknya, berarti itu mah murni si guruna hadiah gitu, apa, sedekah ilmu ke anaknya. Nanti anaknya harus ngerti, oh kita tuh dikasih ilmu oleh guru ya, tidak dipenuhi biaya oleh orang tua. Nah dia harus meniatkan pahalanya untuk orang tua, jadi akhirnya dan saling menolong gitu. Nah ulangnya ya, kan harus hafal. Jadi bapak akan mengulang-ulang terus ya, kalian nggak perlu bosan. Kalau sudah hafal, kalau udah percaya kalian bisa, baru kita ke pelajaran lain. Memang judulnya juga di YouTube itu tajwid dan tauhid ya. Kalau kalian lagi nggak mens Quran kan ya, itu juga modal besar nih, karena kalau bisa Quran kan berarti dikubur kayak ada temen gitu. Yang mana-mana kita dikubur itu Al-Quran. Dan di Al-Quran disebutkan warotilil Qur'ana tartila ya, di surah Al-Muzammil itu. Dan bacalah Quran itu dengan tartil, dengan nyantai, dengan santai, sehingga karena bacanya nyantai, huruf-hurufnya terdengar jelas. Itu nih fungsi tajwid, memaguskan bacaan dengan menyampaikan hak-hak tiap huruf. Jadi kalau kalian udah bisa baca Quran, harus punya jadwal tersendiri. Misalnya tiap sebelum tidur baca Quran ya, 1 halaman terus tiap malam gitu, rutin. Kalau Pak kan ngajar ya, jika bantu Bapak aku ngajar gitu ya, jadwal ngajar. Jangan udah bisa terus diam, nanti di kubur itu kayak nggak kenal dengan Al-Quran, kan jarang ketemu ya. Jadi kalau kalian ingin dapat syafaat dari Al-Quran, harus rajin, minimal seminggu sekali ya, sebulan sekali misalnya, pasti bisa lah menyiapkan waktu untuk baca Al-Quran tadarus sejam misalnya. Jadi kalau kalian terus-terusan nanti lancar. Tapi kalau sekarang bisa berhenti, pas baca lagi kaku lagi, jadi nggak jadi gitu.
Di Al-Quran juga itu penting ya, karena ada diperintahkan Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Nah, ketika kalian akan belajar Al-Quran, harus niat kita mempelajari Al-Quran itu karena diperintahkan oleh Allah itu agar membaca Al-Quran dengan tartil ya, dengan tartil. Kali lagi ya, sifat 20 itu yang pertama namanya apa? Wujud, wajib wujud. Mustahil? Adam. Arti wujud? Ada. Mustahil? Tidak ada. Jadi wajib ada, oleh itu mustahil tidak ada. Yang kedua? Kidam. Kidam. Lawannya? Kudus. Kudus. Arti kidam? Tidak berawal. Tidak berawal. Kudus? Baru. Baru ya. Yang ketiga bako. Arti bako itu tidak berakhir. Tidak ada akhirnya. Lawannya bako apa? Fana. Fana ya. Anta pani. Anta ari anjeun eta pani anu ruksak. Ari oge teh kalau diterjemahkan ya. Ada kan anta pani. Ya, itu kalau terjemah itu anta anjeun pani anu ruksak gitu. Jadi lawannya bako itu Mana? fana, artinya rusak. Kalau hudus artinya baru. Kalau fana artinya Rusak. rusak ya. Kalau Allah tidak abadi berarti rusak gitu. Rusak itu bisa hilang, bisa berubah, macam-macam lah. Ya, pokoknya rusak apa aja gitu. Barang yang bisa rusak biasanya barang yang apa? Yang baru. Sehingga dalam pendalilan pun sama. Ya. Jadi kalau kidam itu dilihat dari tidak ada awalnya, kalau bako dilihat dari tidak ada akhirnya. Jadi dilihat dari ketiadaannya. Karena tidak ada awalnya disebut kidam, karena tidak ada akhirnya disebut. Nah itu. Wujud, kidam, bako. Adam, hudus, pana. Wujud, kidam, bako. Keempat apa? Mukhalafatu lil hawadisi. Berbedanya Allah dari sekalian makhluk. Hawadis itu makhluk. Yang baru itu makhluk. Kalau Allah kan qadim. Ya. Termasuk semua sifat Allah qadim. Al-Quran itu qadim. Dulu ada di zaman zaman dahulu ya, ada yang berkuasa itu orang Mu'tazilah. Mereka meyakini Quran itu hadis. Hadis itu ada awalnya akan ditulis kan. Gitu. Sehingga semua ulama harus sesuai dengan mereka, harus menyatakan Al-Quran itu hadis. Kalau menyatakan Al-Quran qadim, dipenjara, disiksa. Nah, ketika Imam Syafi'i disuruh ditanya kan, ini Al-Quran hadis atau qadim gitu. Kan Imam Syafi'i sama dengan kita ya, meyakini Quran itu qadim. Tapi harus mengatakan hadis. Nah, Imam Syafi'i kan pintar jadi begini. Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran, hakada hadisun. Nah ini yang 4 maksudnya malah ngana. Hadis. Selamatlah Imam Syafi'i. Ya kalau Imam Hambali nggak mau. Kalau itu qadim, akhirnya di penjara Imam Hambali, disiksa. Meninggal di penjara kalau nggak salah Imam Hambali. Jadi kalau kalian ada yang nanya, Al-Quran itu hadis atau qadim? Jawabnya qadim. Ya. Qadim. Qadim itu tidak ada awalnya. Qadim sama dengan zat Allah, sifat Allah itu. Nah begini, Bapak jelasin ya. Di dalam pengajian boleh dijelaskan yang sebenarnya begini ya, biar kalian ngerti. Al-Quran itu kan ada 4. Yang dimaksud Al-Quran ada 4. Pertama, Al-Quran yang ada pada zat Allah, yaitu kalamullah, itu sifatnya. Nah, yang qadim itu Al-Quran atau kalamullah yang ada pada zat Allah itu yang qadim. Tidak ada awalnya. Kemudian Allah membuat tulisan Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz itu sebenarnya bukan cuma Al-Quran ya, semua kejadian dari awal sampai akhir ditulis, termasuk Al-Quran ditulis di situ. Terusnya Homi ini lahir tanggal sekian ya, kerjanya ini, sekolah ini, ditulis semua. Jadi malaikat bisa lihat, bisa tahu. Termasuk Al-Quran di situ ditulis, dimulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah terus sampai
Anas. Cuma yang di Lauhil Mahfud kata guru Bapak ya, tidak ada harkat. Tidak ada baris. Kundul. Titik juga nggak ada. Di titik itu di dunia oleh ulama. Paham? Titik 1, titik 2 itu oleh ulama. Setelah dibukukan. Nah, Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud disebutnya Al-Fadus Syarifah, itu mah ada awalnya. Dan ada akhirnya surat Anas. Kalau dibaca bisa kedengaran suaranya. Nah, ini hadis. Paham? Sekali lagi ya. Al-Quran yang ada pada darat Allah yaitu kalamullah itu mah qadim. Karena Allah menulis lagi Al-Quran di Lauhil Mahfud. Nah, itu mah hadis. Tapi kalau kalian ditanya Al-Quran itu qadim atau hadis, kalian harus menjawab yang ada pada zat Allah, qadim. Jangan ngejawab yang Lauhil Mahfud. Di sini di pengajian nggak boleh disebutkan yang di Lauhil Mahfud mah yang Lauhil Mahfud itu hadis. Ada awalnya, ada permulaannya. Karena yang tidak ada awalnya itu yang ada pada zat Allah. Bisa membedakan. Ya. Kemudian setelah ditulis di Lauhil Mahfud, jadi Lauhil Mahfud itu kalau menurut kita mah apa? Whiteboard raksasa lah. Di situ ditulis segala sesuatu, segala kejadian. Nah, makanya ketika terjadi penulisan itu disebutnya Lailatul Qadar, malam yang agung, malam ditentukan segala sesuatu. Dan ini suka diperingati setiap setahun sekali di bulan Ramadan, ya. Sengaja oleh Allah supaya manusia yang muslim itu terangsang untuk beribadah gitu, diperingati, dan orang yang beribadah pada malam itu, ya, itu dapat pahala seperti 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar sekali, ya. Kesana yang diulang-ulang itu peringatannya, paham? Tapi kok Allah dikasih pahala, dianggap sama dengan yang dulu gitu. Kalau orang beribadah pada malam itu malam Lailatul Qadar. Paham? Karena ada yang mengatakan waktu Bapak di Tangerang ya, ada ustaz mengatakan Lailatul Qadar itu berulang-ulang terus terjadi. Dia nggak tahu berarti ya. Karena ditulisnya segala sesuatu itu sekali dahulu. Sekali. Nah, kemudian setelah ditulis di Lauhil Mahfud, udah beres. Kemudian malaikat disuruh menulis oleh Allah, menyalin ya, misalnya kayak guru lah nulis, terus kalian mengikuti kan, nah itu ditulis oleh malaikat, pintar malaikat oke, semua, cuma nggak disebutkan jumlahnya ya, cuma ada malaikat yang menulis gitu, malaikat lebih banyak nih, banyak pisan malaikat. Setelah ditulis, nah tulisan malaikat itu ya, dikumpulkan, udah semua nih, itu disimpan di Baitul Izzah, ruang perpustakaan. Kan Lauhil Mahfud itu di atas langit ke-7. Nah, sedangkan Baitul Izzah ada di langit pertama, di langit dunia, langit yang kita lihat. Ya. Nah, situ ada bangunan namanya Baitul Izzah. Nah, Al-Qur'an tulisan malaikat itu disimpan di situ. Nah, turunnya malaikat dari Lauhil Mahfud ke langit dunia itu dapatan wahidatan sekaligus. Jadi Al-Quran itu turun sekaligus gitu. Itu disebut nuzulul Quran. Paham Sri? Jadi nuzulul Quran yang asli itu peristiwa turunnya malaikat dari Lauhil Mahfud membawa mazhab Al-Quran untuk disimpan di Baitul Izzah, ada di langit dunia. Sehingga dalam Al-Quran kan inna anzalnahu, inna sesungguhnya kami, kata Allah. Kalau kami berarti Allah bersama malaikat gitu. Inna sesungguhnya kami itu anzalnahu, telah menurunkan kami Al-Quran fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu kalau dipanjangkan tafsirnya. Ya. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadri itu jadi artinya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, itu hakikat hakikat nuzulul Quran. Nah, jadi sekarang ada 3 Al-Quran tuh ya. Pertama yang ada pada zat Allah, disebut kalamullah. Kedua yang ditulis di Baitul Izzah. Di Lauhil Mahfud.
Maaf ya. Sekali lagi. Kalamullah yang ada pada zat Allah itu mah bukan suara, bukan aksara. Tidak ada awal, tidak ada akhir, disebut qadim. Ya. Qadim. Tetapi kemudian yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu ada awalnya, ada akhirnya, ya. Nah, kalau dibaca kedengaran suaranya, ada suaranya gitu. Nah, itu mah hadis ya, hadis. Tapi maknanya sama, Mi. Yang di zat Allah sama yang di Lauhul Mahfuz maknanya sama. Kemarin kan ditulis oleh malaikat, setelah selesai disimpan di Baitul Izzah, itu pun maknanya sama dengan Al-Qur'an ini. Jadi Al-Qur'an itu maknanya tidak berbeda. Walaupun ada yang di Lauhul Mahfuz ya, ada yang Baitul Izzah. 3 kan? Nah, kemudian setiap malaikat Jibril diperintahkan menurunkan wahyu, malaikat Jibril itu masuk dulu, Mi, ke Baitul Izzah, dibuka dulu, dibaca dulu apa yang akan diwahyukan. Bukan berarti dia tidak hafal, tapi menghormati Al-Quran, takdim, menghormati, memuliakan. Dibaca sampai 3 kali, kata guru bapak ya. Ada di kitab-kitab itu. Dibaca sampai 3 kali oleh malaikat Jibril itu memuliakan Al-Quran. Nah, itu malaikat turun. Ya, lurus itu kan, ini Baitul Izzahnya di langit pertama, di bawahnya itu Baitullah, Ka'bah, lurus, Mi. Nah, turun malaikat. Begitu mau sampai Ka'bah, barulah berbelok di mana adanya Nabi Muhammad gitu. Kalau Nabi Muhammad adanya di Mekah, peristiwa turunnya wahyu itu disebut Makkiyah. Ayat Makkiyah. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah, ayat yang turun di kota Madinah itu disebutnya Madaniyah. Nah, ini pun disebut nuzulul Quran. Jadi kalau menurut kita mah nuzulul Quran periode kedua. Tapi ini mah dituntut, dicicil. Enggak sekaligus, paham? Selama berapa? 23 tahun. Berapa? 23 tahun. Menurut Siti Aisyah ya, istri Kanjeng Nabi, Al-Quran itu diwahyukan kepada Kanjeng Nabi itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Menurut Siti Aisyah. Jadi oleh para ulama dibulatkan udah 23 tahun aja gitu. Tapi yang pasnya menurut Siti Aisyah itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, Al-Quran yang diturunkan itu kan akhirnya dicetak juga. Nah, itu pun disebut Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran ada 4 macam ya. Ada 4 Al-Quran ya, yang dimaksud pertama Al-Quran yang ada pada zat Allah. Nah, itu mah yang qadim. Bukan aksara, bukan suara ya. Tidak ada awal, tidak ada akhir ya. Itu qadim. Kedua, Al-Quran yang ditulis di Lauhul Mahfuz namanya Al-Fadus Syarifah, itu mah ada awalnya, ada akhirnya ya, bisa dibaca. Itu mah hadis ya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran disimpan di Baitul Izzah. Itu pun hadis ya, kan ada tulisannya. Yang keempat, Al-Quran suka kita baca, disebut Mashaf Utsmani. Apa? Mashaf Utsmani. Itu pun hadis. Tetapi kalau kalian ditanya apakah Al-Quran itu hadis atau qadim, kalian selalu menjawab yang ini. Ya, qadim. Ya. Karena masyarakat mah nggak tahu yang ini. Kecuali mereka ngaji kan? Ya. Kalau mereka tak ngaji mah tahu penjelasan majalah, nggak apa-apa menyebutkan hadis itu yang ini, yang 3, yang di Lauhul Mahfuz, yang di Baitul Izzah, dan Al-Quran yang suka kita baca ya. Makanya ini tidak boleh dijelaskan di selain pengajian, nanti masyarakat salah paham gitu. Karena dulu kejadian memang banyak ulama didolim lah gitu ya, yang menyatakan Al-Quran qadim itu dipenjara sampai meninggal gitu. Paham ya? Itu tentang riwayat Al-Quran. Itu akan Bapak ulang-ulang ya, biar kalian juga hafal. Kalau juga kalian harus mengajar gitu kan. Kalau misalnya kalian punya keluarga, di sekitar itu nggak ada yang ngajar Al-Quran, kalian harus terjun. Harus punya rasa tanggung jawab untuk mempertahankan Islam ya. Kalau nggak bisa ngajar fikih, tauhid, tajwid, udah Al-Quran aja, baca Quran aja, ajarin ya. Jangan sampai sama sekali tidak usaha gitu ya. Karena untuk akhirat itu kita harus kerja kerja keras gitu untuk mencapai kemuliaan akhirat ya. Nggak cukup ngaku Islam wungkul. Islam udah aja cicing, nggak ngaji nggak apa-apa, neraka. Kan ngaji diperintahkan. Sebenarnya perintah Al-Quran itu banyak nih. Perintah dari agama itu banyak. Kalau kita nggak ngaji, udah gini-gini aja hidup teh, nungguan maut. Tapi kalau kita ngaji, tambah cerdas, sehingga diwajibkan ngaji itu. Ya. Sekali lagi kita kembali ke
pelajaran utama ya. Sifat Allah itu yang wajib itu ada 20 ya, yang mustahil juga ada 20 ya. Yang pertama apa tadi? Wujud, lawannya? Adam. Ya, jadi wujud yang wajib, yang mustahil? Adam. Adam. Arti wujud? Ada. Arti Adam? Tidak ada. Yang kedua? Tidak. Kidam. Lawannya? Hudus. Hudus. Arti kidam? Tidak berawal. Tidak berawal. Arti hudus? Baru. Baru. Yang ketiga? Bako. Bako. Lawannya? Fana. Fana. Arti bako? Tidak berakhir. Ya, tidak ada akhirnya. Arti fana? Rusak. Rusak. Nah, wujud kidam bako. Mukhalafatul yang keempat, mukhalafatul lil wadisi. Nyulayaan kasakabeh nu anyar sifat Allah teh. Nah, kalau mukhalafatul lil hawadisi lawannya itu mumasalah namanya. Apa? Mumasalah. Kan Allah itu yang keempat bersifat berbeda dari makhluk. Kalau mumasalah artinya menyamai bersama, apa? Mirip gitu. Mumasalah itu menyamai makhluk. Ya. Lawannya itu yang mustahilnya. Jadi yang keempat, mukhalafatul lil hawa disi. Lawannya mumasalah. Apa? Mumasalatun ya, tulisnya gitu ya. Mumasalatun. Artinya menyamai makhluk. Itu yang mustahilnya. Wajib, mukhalafah, mustahil, mumasalah. Gitu ya. Pertama tadi apa? Wujud. Lawannya? Adam. Adam. Kedua? Tidak. Lawannya? Hudus. Ya. Ketiga? Bako. Lawannya? Fana. Keempat? Mukhalafah. Mukhalafatul lil hawa disi. Lawannya? Masalah. Mumasalah. Sekarang dalil. 4 dulu ya. Wujud itu artinya Allah wajib ada, mustahil tidak ada. Dalilnya apa? Dalil akli yang ijmali. Dalil logika yang ringkas, yaitu adanya semesta alam. Bagaimana itu penjelasannya? Jadi begini, adanya semesta alam menunjukkan adanya sang pembuat, sang pencipta, dan namanya adalah Allah. Itu dalil akli ya, yang ijmali, cukup itu. Dalil naklinya apa? Di surah Ar-Ra'd ayat 16. ke-16, surat ke-13 ya. Suratnya ke-13 ayatnya 16. Kalimatnya masih ingat? Qulillahu khaliqu kulli syai'in ya. Qul katakanlah olehmu wahai utusan Allahu, bahwa Allah lah khaliqu yang telah menjadikan kulli syai'in segala kejadian. Tidak ada yang terlewat, semua kejadian dijadikan oleh Allah. Itu dalilnya ya. Sebenarnya di Al-Qur'an itu banyak dalil yang menunjukkan wujudnya Allah, tapi cukup satu ya. Nah, cukup satu itu. Kalau ada yang lain mengatakan dalilnya ini, boleh silahkan ya. Yang kedua, kidam. Dalilnya bagaimana? Dalil kidam itu ada 2 dalilnya ya. Pertama, seandainya Allah itu ada awalnya, berarti Allah itu hadis sama dengan makhluk. Karena yang ada awalnya itu adalah makhluk. Seandainya Allah ada awalnya sama dengan makhluk, tentu ada penciptanya. Nah, penciptanya ini nanti mungkin tasalsul ya. Allah diciptakan oleh A, diciptakan oleh B, diciptakan terus sampai tidak ada akhirnya. Itu mustahil, tidak mungkin. Oleh akal ada yang begitu, tidak mungkin. Itu tasalsul namanya. Tasalsul mustahil. Kalau tidak tasalsul, kemungkinan kedua adalah daur. Apa? Daur itu saling membuat. Allah diciptakan oleh A, diciptakan oleh Allah gitu. Yang muter mui. Itu juga mustahil. Karena tasalsul dan daur mustahil, wajib bersifat kidam. Ya, itu dalilnya. Harus apa kali ini? Tasalsul dan daur. Bako juga sama dalilnya dengan kidam. Kalau perkirakan Allah ada akhirnya rusak ya, berarti Allah itu baru. Karena yang rusak itu yang baru. Kalau Allah diperkirakan baru, berarti ada yang menjadikannya, ada muhdis, ada mujid, ada penciptanya kepada Allah. Pasti jatuhnya ke tasalsul dan daur lagi. Itu pun mustahil, wajib bako. Paham ya? Asli ya? Itu dalil akli. Nah, kalau dalil naklinya dari Al-Qur'annya itu ada di surah Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru, itu cuma 2. Wal awalu, dialah Allah yang awal. Ketika belum ada makhluk, Allah sudah ada.
tidak ada awalnya. Wal awal itu maknanya Allah sudah ada sebelum makhluk ada, dan adanya Allah tidak ada awalnya ya. Wal awalu. Dialah Allah yang awal sebelum ada makhluk. Allah sudah ada gitu. Ya we bukan lagi. Sedangkan dalil untuk kidam wal akhiru, dan Allah yang akhir, yang tetap ada ketika makhluk hancur begitu. Ya, jadi untuk dalil naklinya kalian cukup itu hafal aja. Wal awalu wal akhiru udah beres. Ringkas pisan dalil nakli aja. Atau mau pakai yang itu boleh tuh. Di surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Kullu syai'in, segala sesuatu itu halikun pasti bakal hancur. Ila wajhah, kecuali zat Allah. Jadi makhluk mah begitu, walaupun belum hancur tapi dipastikan bisa hancur. Ya, makhluk bisa rusak. Kalau Allah bukan makhluk, kalau makhluk enggak kan rusak. Jadi sangat berbeda sifat Allah dengan makhluk. Jadi dalil untuk bako bisa wal akhiru ya. Wal awal wal akhiru, wal akhirunya untuk bako. Bisa itu. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Surah Al-Qasas ayat 88. Itu mah tambahan aja ya. Tambahannya. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Artinya segala sesuatu itu pasti hancur kecuali zat Allah. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisiyah. 4 dulu ya, bising-bising. Tapi harus hafal. Pertama, sifat Allah yang wajib itu apa? Kidam, wujud. Pertama, Wujud. lawannya, Adam. arti wujud, Ada. arti kidam. Tidak ada. Ya. Arti ada. Arti yang Adam. Itu mau jadi salah. Kedua, Kidam. kidam. Lawannya, Kudus. hudus. Arti kidam, Tidak berawal. arti hudus, Tim. Oh ya baru. baru ya. Dari si baru. Ketiga, Bako. bako. Artinya, Tidak bako berakhir. tidak berakhir. Lawannya, Panah. panah artinya Rusak. rusak. Keempat, mukhalafatul hawadisi. Lawannya, Masalah. muma. Masalah. Nah, mumasalatun gitu ya. Mumasalah ya. Artinya menyamai. Kalau mukhalafah itu berbeda, kalau mumasalah menyamai artinya. Itu yang mustahilnya. Nah, mumasalah itu kan berbeda. Apa dalilnya? Itu di surah ini nih. Nah, Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Gimana? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Sebenarnya dalilnya itu ini aja nih, laisa kamitslihi syai'un, selesai. Laisa tidak ada kamitslihi syai'un yang menyamai Allah gitu. Ya. Tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada yang menyamai zat Allah, tidak ada yang menyamai sifat Allah, tidak ada yang menyamai pekerjaan Allah gitu. Kan Allah itu terdiri dari zat, sifat, dan af'al, pekerjaan. Allah itu punya pekerjaan. Apa kerja Allah? Ngasih we, Allah mah rahmat kan. Ngasih we ke kita kan, ngasih kesehatan, ngasih napas, ngasih rezeki ya. Ngasih kerjaan Allah. Kira lagi ya. Wujud lawannya Adam. Bako kidam lawannya hudus. Bako lawannya panah. Mukhalafah lil hawadis lawannya mumasalah. Dalil naklinya kalau wujud itu nakli ya Al-Qur'annya ya. Itu di surah Ar-Ra'd ayat ke-16. Kalau kidam dan bako itu bisa di surah Al-Hadid ya, dua-duanya ada ya. Bisa yang itu tuh di surah Al-Qasas. Kullu syai'in halikun ila wajhah, yang paling atas ya. Segala sesuatu akan hancur kecuali zat Allah. Nggak akan hancur-hancur gitu, nggak rusak-rusak, nggak akan. Kemudian yang mukhalafatul hawadisi itu dalilnya itu ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak yang menyamai Allah. Atau di Ikhlas juga ada kan? Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid walam yulad, itu juga bisa ya. Itu menunjukkan Allah itu wahid, satu. Paham? Biarin belum hafal juga, nanti Bapak ulang-ulang ya tiap pertemuan. Yang penting hafal. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kan kata bapak semuanya udah ditulis. Mm-mm. Misalkan Ome lahir kayak gini. Mm-mm. Berarti kalau misalkan Ome teh apa kan biasanya kalau manusia suka dikasih pilihan kan. Mm-mm. Jadi misalkan Ome teh apa mau masak, misalkan ya Yeah. masak nasi sama masak telur kan pilihan. Mm-mm. Nah misalkan Ome teh masaknya masak nasi, itu juga udah ditulis. Iya, jadi begini, Bapak pernah baca hadis ya, cuma Arabnya lupa. Jadi ketika seseorang memilih ya, memilih kebaikan, oleh Allah diberi ilham dengan 75 pilihan. Pasti kalian milih salah satunya dari 75 itu. Paham? Artinya udah ditentukan oleh Allah kan, tidak keluar dari yang 75. Kayak kalian ke Jakarta, jalannya udah ditentukan kan? Mau lewat Bogor bisa, lewat Purwakarta bisa. Tapi kan nggak bisa keluar dari yang sudah ditentukan itu. Paham ya, Sri ya? Ngerti nggak? Jadi manapun yang kita pilih, itu hakikatnya udah ditentukan oleh Allah. Atau seorang itu berniat berbuat jahat. Nah, oleh Allah diilhamkan kepada dia 75 macam kejahatan. Pasti dia milih salah satunya gitu. Yang sudah ditentukan oleh Allah. Paham? Makanya cukup banyak ide gitu. Itu dari Allah gitu, ilham. Makanya kalian harus selalu berniat memilih yang baik-baik agar Allah diilhamkan selalu yang baik. Pasti kalau kalian sungguh-sungguh akan membuat kebaikan, Allah diilhamkan, kalian pasti bisa melaksanakan itu. Jangan memilih pekerjaan yang buruk gitu ya. Tetapi suatu saat mungkin takdir itu mah ya nggak bisa. Tapi jangan berpedoman ke sana lah ya. Nah, dalam pengajian mah diajarkan karena harus memilih yang baik. Karena kalau memilih yang buruk ada ancaman gitu. Ya. Dan itu kumaha kebiasaan, kalau dari kecil kalian terbiasa baik, gampang kebaikan itu. Ya, misalnya kalian tidak pernah memakan barang haram, itu akan selalu barang halal yang didapat. Oleh Allah dipermudah. Ya. Banyak kan orang-orang yang malas, nggak sholat, nggak ngaji, hidupnya susah. Susah aja terus kan, dia nggak ibadah. Paling ibadah itu ya terasa gitulah kalau kita rajin, ada kemuliaan dari Allah gitu. Kan tujuan kita itu ya, untuk apa kita pendidikan sampai tinggi? Ingin mulia ya. Tapi kalau kita mengikuti aturan Allah pasti dapat kemuliaan itu. Yang penting yang harus kita jaga apa? Tauhidnya ya. Kalau Pak umpamakan kan pertama kali itu tauhid itu ibarat emas intan berlian lah ya, barang berharga. Itu harus dijaga supaya tidak hilang. Kalau nggak dijaga bisa hilang atau bisa rusak. Banyak yang merusaknya. Nah, menjaganya itu dengan ngaji, dengan sholat, dengan zakat, dengan saum, dengan haji. Tuh, dengan berbuat baik, dengan banyak melakukan amal sunat sampai 7 lapis, menjaga ini. Tapi kalau nggak ada tauhid, itu kan, orang itu rajin sholat tapi tauhidnya nggak benar, nggak ada tauhidnya, apa yang dia jaga? Daerah nggak dapat apa-apa. Ngerti nggak? Nah, itu tugas kalian itu menjaga ketauhidan, keyakinan kita kepada Allah bahwa itu hanya satu-satunya, satu datnya, satu sifatnya, satu afalnya. Nah, itu tauhid itu di situ. Ketika kalian meyakini Allah itu satu, zatnya,